Baik, selamat sore sahabat Simas Jiwa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, sudah hari Jumat, sebentar lagi weekend. Tadi sih waktu jam makan siang keadaannya di daerah Tamrin itu hujan. Mungkin sekarang masih mendung ya. Waduh, hari Jumat mendung. Aduh, mager banget kayaknya ya. Tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk tetap produktif pada hari ini. Bertemu lagi dengan saya Gabriela dari Simas Jiwa Institute. Nah, hari ini kita akan sharing satu hal nih. Dan hari ini seperti biasa, saya tidak akan sendiri. Saya akan berbincang dengan salah seorang rekan saya. Iya, ini dia. Ada Mas Immanuel, yaitu Marketing Communication dari PT Asuransi Simas Jiwa. Hai Mas Uel, selamat sore. Halo, selamat Gimana sore Ella. kabarnya nih hari ini? Baik, baik, baik. Dahsyat luar Baik biasa. ya, dahsyat luar biasa. Ini WFO ya, kita hari ini sama-sama WFO nih kebetulan. Iya, betul. Tapi tetap kita menerapkan protokol kesehatan, kita tetap pakai masker, dan juga kita ada di ruangan yang berbeda. Nah, hari ini karena rekan saya adalah marketing communication dari PT Asuransi Simas Jiwa. Jadi hari ini ada satu topik nih, sahabat Simas Jiwa, yang akan kita bahas. Mungkin sahabat Simas Jiwa ada yang sudah tahu, ada yang belum, bahwa kemarin tanggal 10 Juni itu adalah Hari Media Sosial. Waduh, ini jadi sangat penting ya media sosial ini ya Mas Well, sampai dibuat apa ya, satu hari di mana orang aware gitu dengan media sosial ini. Betul, betul sekali. Nah, ini kan berarti pasti ada dong tujuannya bahwa ini sampai diperingati Hari Media Sosial secara nasional nih. Sebenarnya apa sih? Kenapa harus ada Hari Media Sosial? Sebenarnya hari media sosial itu memang usianya kan belum lama ya. Belum sampai 6 atau 7 tahun itu belum sampai kalau saya nggak salah ingat. Dan memang niatnya kan untuk eh, menumbuhkan awareness saja bahwa sosial media itu sebenarnya sesuatu hal yang positif. Kita bisa banyak mendapatkan hal-hal baru melalui sosial media. Tuh. Sekilasnya seperti itu. Sekilasnya ya. Jadi memang penting, apalagi mungkin di masa sekarang ya, di mana perkembangan teknologi juga semakin pesat. Kemudian juga ternyata saat ini kita mengalami yang namanya pandemi, di mana kita harus menjaga jarak, kita nggak bisa lagi ketemu. Kalau mungkin sebelum pandemi, mungkin kalau tahun 2019, kita masih bisa nih mengadakan literasi seperti ini di satu tempat. Kemudian kita mengundang sahabat Simas Jiwa untuk hadir. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang media sosial, itu apa sih Mas Well media sosial sendiri? Media sosial itu sebuah wadah, platform, aplikasi itu memungkinkan sesama user untuk saling berinteraksi, menembus bahasa puitisnya ruang jarak dan waktu gitu. Waduh, puitis Lalu ya, kita iya bisa menembus ruang berbagi jarak dan informasi, waktu. kita bisa melihat curhatan orang secara informal gitu ya. Gitu sosial media, tapi pada dasarnya sosial media itu dibuat uh, untuk menambah kesempatan kita untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan informasi, untuk mengetahui orang-orang yang mungkin sedang jauh dari kita seperti apa kabarnya gitu. Dasarnya seperti itu tercetusnya sosial media. Betul, jadi banyak sekali manfaat ya, manfaat yang bisa kita kita ambil nih dari media sosial ini. Berarti kalau pengertiannya memang adalah media yang pasti secara daring ya atau secara online gitu bisa mempertemukan Betul, siapa betul. saja gitu. Bahkan mungkin di sini ada sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini ya baik dari Instagram, dari Zoom ataupun dari Facebook. Ini mungkin lagi ada di kota lain, tidak berada di Jakarta, tapi informasinya juga bisa tersampaikan. Berarti itu kurang lebih seperti fungsi ya dari si media sosial ini ya Mas Well ya. Betul, betul, betul sekali Ella.
Oke, nah kalau kita lihat nih media sosial kan banyak sekali ya, apalagi semakin lama semakin berkembang. Kira-kira apa sih media sosial yang sampai saat ini paling banyak nih digunakan oleh orang-orang? Eh, Kalau secara data yang saya pernah dapatkan, Mm-mm. nomor satu itu di peringkat satu itu adalah YouTube, nomor Oke, dua adalah WhatsApp, nomor tiga Instagram, nomor empat Facebook, nomor lima Twitter. oke, jadi Tapi itu, sebagai catatan tambahan, mm-mm. tentunya setiap regional atau setiap negara lain mungkin beberapa akan satu atau dua peringkatnya akan berbeda gitu. Tapi Iya, basicnya jadi untuk di Indonesia yang lima itu. oke, jadi ini yang di Indonesia gitu ya, Mas Uel ya? Iya. Oke. Nah, berarti pertama YouTube. Wah, memang nih sekarang banyak banget nih jadi YouTuber ya. Oh, banyak banget YouTuber dadakan dengan alat seadanya pun yang penting hantam. Banyak sekali lah. Banyak sekali yang bahkan kalau kita lihat banyak juga kayaknya sekarang public figure menambahkan lagi satu apa ya satu kolom mungkin dari memperkenalkan diri. Kalau dulu cuma nama, misalnya siapa, misalnya saya Gabriela, tapi di bawahnya pasti ada nama akun YouTube-nya ya. Iya, semacam memperjelas identitasnya ya, strata strata sosial media kalau orang bilang tuh. Oh, strata sosial media. Oke. Ada beberapa istilahnya sudah mulai banyak saya temukan kalau ada beberapa diskusi atau social commentary di sosial media ya, strata sosial media ada ternyata. Itu maksudnya gimana Mas Wel? Strata sosial media. Eh, Secara singkat gini, strata sosial media itu kan sebenarnya tidak secara formal ya, itu terbentuk sendiri oleh opini suatu komunitas. Makanya ada disebutnya elitisme atau ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas. Platform-platform sekarang, sosial media sekarang juga sudah mulai memberikan ranking untuk pembuat kontennya. YouTube misalnya, dia akan mendapat piagam atau plakat silver, perunggu, gold, tergantung Mm-mm. kategori subscribernya, jumlah Oke. subscribernya. Jadi itu menuntun ke arah kalau ada suatu wadah komunitas mengadakan gathering, terlepas dari COVID saat ini ya, Mm-mm. uh, atau ketika dijadikan sebagai pembicara narasumber dalam suatu acara-acara terkait konten-konten mereka, menentukan juga jadinya tarif mereka, golongan mereka, begitu. Jadi strata sosial media sudah mulai banyak digunakan gitu. Tentunya kalau kita membaca artikel dari tempat lain, dari negara lain yang berbahasa Inggris akan disebut dengan istilah yang berbeda. Tapi di Indonesia saya seringnya menemukan istilah itu di beberapa blog juga strata sosial media. Oke, jadi itu dibagi-bagi artinya jumlah followers nih seperti jumlah apa ya? Jumlah kekayaan gitu ya. Akhirnya menjadi ada strata gitu ya, Mas Wel ya. Iya, iya, beberapa platform akhirnya menciptakan hal seperti itu. Dan memang beberapa ya sosial media ini kan memang monetize ya, artinya bisa menghasilkan uang gitu ya. Seperti misalnya YouTube gitu ya dengan orang subscribe. Uh, itu bukan bukan bisa lagi sih ya, sangat bisa. Waduh. Bahkan sampai untuk di beberapa kategori itu sudah beberapa kategori pembuat konten di YouTube, dia mungkin sudah bisa mendapatkan fitur auto monetize. Jadi Oh iya. monetize itu sama kita kan kita tidak bisa langsung sebenarnya membuat suatu konten untuk diuangkan. Tapi ada beberapa yang sudah bisa dapat early access untuk semua konten yang keluar langsung gitu, langsung termonetize. Jadi memang bisa juga dijadikan Secara sebagai digital. betul gitu. Nah, kalau kita lihat nih kan yang kita bahas dari tadi sosial media lebih ke arah yang positif gitu. Tapi ternyata ada juga nih dampak-dampak negatif dari sosial media sendiri. Makanya banyak orang yang juga apa ya seperti mengkampanyekan
yang namanya detox sosial media gitu ya. Jadi stay away dari sosial media gitu, karena kalau kita lihat memang sosial media ini ternyata juga punya dampak. Kalau tadi di satu sisi, oke, orang-orang bisa berbagi informasi gitu, jadi tempat, jadi wadah. Nah, em, keadaannya adalah orang-orang yang membagikan informasi ini atau yang memberikan influence itu akhirnya ditangkap yang berbeda atau yang salah. Karena kan pasti standar setiap orang berbeda ya, Mas Well. Jadi Ya, betul. standar apa yang ada di sosial media itu belum tentu bisa jadi dengan standar yang berlaku dalam hidup kita. Nah, yang paling banyak juga terjadi adalah ini bisa menyebabkan orang punya perilaku konsumtif. Gitu. Kalau kita lihat ya, ini bahkan mungkin baru kejadian nih tadi waktu saya makan siang gitu, bahwa ada seorang teman yang cerita, wah iya nih ada influencer ini atau selebgram ini kerjanya jalan-jalan terus, gitu ya. Pasti ada rasa, aduh jadi pengen deh jalan-jalan, aduh jadi pengen liburan. Sebenarnya nggak ada yang menyalahkan. Silahkan saja, namanya liburan, kita juga pasti butuh refreshing, kita juga butuh ya untuk menyegarkan kita lah, supaya kita bisa kembali fresh ketika kita kembali bekerja. Cuma kan seringkali karena melihat dari sosial media, oh jalan-jalan, liburan, tempat-tempat yang bagus, akhirnya membuat kita jadi punya perilaku yang konsumtif. Nah, kalau kita bahas perilaku yang konsumtif ini kan adalah sebuah perilaku ya, perilaku konsumsi, artinya menggunakan, menghabiskan, tapi secara berlebihan atau memang tidak sesuai porsinya. Gitu. Kalau misalnya kita ngomong ya, kita makan, yaitu konsumsi, kita mengkonsumsi sesuatu karena itu memang kebutuhan. Gitu. Tapi banyak juga yang karena terinfluence dari para selebgram atau para influencer dari sosial media, akhirnya kita makan bukan lagi kebutuhan, tapi untuk kebutuhan konten jadinya, untuk bisa diupload di sosial media. Itu sebenarnya sebenarnya ada apa ya? Ada semacam, bukan alasan ya, mungkin bahasa yang tepat adalah ada korelasi antara behavior ya, perilaku dari pengguna sosial media itu sendiri. Betul, betul. Sosial media itu sebenarnya salah satu platform yang sangat dinamis dari sisi internalnya. Persyaratannya, terms and conditions-nya regularly update. Apalagi YouTube. Algoritmanya juga sering sekali digodok oleh platformnya. Instagram misalnya yang sangat visual, yang sangat apa ya? Mungkin kalau orang secara awam bilang mementingkan image sekali gitu ya. Itu pun Instagram algoritma Instagram sekarang adalah membuat kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat di feed-nya. Ketika kita melihat postingannya adalah ABC, maka nanti berikutnya ketika kita buka lagi aplikasi itu, yang muncul adalah sejenis ABC. Jadi, nah mungkin boleh dijelaskan nih Mas Well, algoritma itu apa sih? Algoritma itu sebenarnya suatu pengkodaan secara sederhananya ya, bahasa awamnya. Nanti dia akan pengkodaan ini akan membuat konten-konten yang berseliweran di dunia sosial media ini muncul naik ke permukaan sesuai akunnya, sesuai spesifikasi akun, dalam artian karena beberapa sosial media punya perbedaan usia ya untuk pendaftar dan tidaknya. Lalu nanti dia akan dikaitkan dengan interestnya, dengan apa yang sering dia engage, dia like. Habis setelah itu ketika sudah mulai terekam pola dari setiap user, untuk sekarang berbicara spesifik Instagram misalnya, kita jadinya hanya akan melihat apa yang kita ingin lihat. Seperti balik tadi ABC, kita terbiasa like atau memberikan engagement untuk postingan
berjenis ABC, maka nanti berikutnya yang akan muncul adalah ABC. Jadi itu sebenarnya eh, tidak bisa disebut negatif, tidak bisa disebut positif. Itu adalah jika orang itu kebetulan konten yang dia tonton adalah misalnya memasak, dia akan semakin spesifik jadi pintar masak. Karena itu terus yang muncul. Tapi kalau ternyata orangnya agak-agak sedikit sukanya mencari-cari baca-baca konten-konten yang mungkin belum tentu benar kepastian apa kebenarannya, akhirnya dia akan terus tersesat user itu. Gitu. Betul. Beda dengan algoritma beberapa tahun lalu. Kita bisa melihat randomly berdasarkan recent yang terbaru. Gitu. Oh iya Lalu betul. Ini berkaitan ini dengan juga yang memang apa ya, yang terjadi ya. berkaitan dengan perilaku konsumtif itu sebenarnya di situ korelasinya. Konsumtif di sini karena misalnya katakanlah dia mengikuti selebgram 5 biji aja gitu, lalu dia like terus, lalu mungkin ada temannya yang postingannya biasa saja, hanya sekadar foto biasa diambil dari depan dia lagi makan dengan sahabat dekatnya, dia tidak berengagement di situ. Lalu akhirnya muncul terus. Akhirnya dia brainstorming, terpengaruh, terpersuasi untuk dia sudah ke Maldives ya. Saya pengen ke Maldives ya. Gimana caranya ya saya harus bisa ke Maldives? Akhirnya jadi begitu. Kenapa? Iya. Karena algoritma yang ada sekarang khusus untuk di Instagram itu akan membuat seseorang semakin spesifik berdasarkan interestnya. Iya, betul. Jadi Nah, terkait dengan perilaku konsumsi tadi. terkait dengan perilaku konsumtif. Oke, jadi ternyata memang sosial media sendiri sudah membangun itu ya. Jadi ada yang namanya algoritma tadi. Bahwa ketika kita lihat hal yang sama atau sejenis, ya udah hal yang kita lihat hanya itu aja, kurang lebihnya gitu. Karena kan memang seperti Instagram gitu ya, ada apa kolom di mana ya kita bisa lihat postingan yang random, nggak hanya orang-orang yang kita follow gitu kan. Betul. Nah, dan akhirnya munculnya ya seperti itu gitu, seperti apa yang memang seringkali kita lihat gitu. Jadi akhirnya itu tadi kaitannya dengan perilaku konsumtif. Nah, balik lagi nih, kalau ngomongin perilaku konsumtif sebenarnya nggak ada salahnya. Mau liburan, sok silahkan gitu. Tapi ini juga yang penting, bahwa kita juga punya perencanaan keuangan yang baik. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi atau memakai atau menghabiskan atau ya mau ada perilaku konsumsi, kita juga harus melihat nih dari keuangan kita. Karena sebenarnya beberapa ahli juga sudah memberikan formula, beberapa financial planner itu sudah memberikan formula untuk kita bisa punya perencanaan keuangan yang baik. Jadi ada formulanya nih Mas Well, yaitu 40, 30, 20, dan 10. Jadi di mana? Saya sebenarnya baru dengar nih formula 40, 30, 20 ini. Nah, ini nih. Jadi 40% itu 40% dari penghasilan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan sampai nih si liburan ini akhirnya membuat kita akhirnya membuat kita jadi waduh udah deh saya setiap hari makan mie instan aja deh soalnya saya mau liburan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu juga kan. Jadi kita juga harus pasti mengutamakan kebutuhan sehari-hari. Kemudian di 30%. Nah, di sini nih bisa nih kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Atau misalnya kita punya asuransi, atau tadi kita merencanakan liburan gitu. Kita bisa ambil nih dari sini. Nah, kemudian 20% itu kita gunakan untuk menabung. Karena kan ya pasti kita juga nggak mau ya punya penghasilan yang kayak angin gitu ya, lewat aja. Dan yang terakhir yang 10% kita gunakan untuk kebutuhan sosial atau keagamaan. Nah, seperti itu nih formula yang bisa dibagikan. Ini sebenarnya tidak menjadi satu hal yang baku. Artinya memang semuanya dikembalikan lagi nih ke kebutuhan dari masing-masing orang. Yang penting adalah yang penting
kita jangan sampai karena terinfluence tadi, karena algoritma sosial media kita akhirnya jadi banyak tentang liburan misalnya, atau tempat-tempat yang fancy nih, aduh lagi banyak banget ya. Tempat fancy. Fancy ya. Iya, tempat-tempat Fancy. yang keren itu bahkan sampai rela-rela deh jauh ke mana misalnya beberapa tempat misalnya kayak di daerah Alam Sutra itu jauh misalnya dari rumah saya di Bekasi. Tapi dibela-belain. Karena buat apa? Lucunya, Karena kalau saya konten. boleh menyela nih, kalau saya boleh menyela adalah eh, saat ini kan sedang pandemi. Saat ini masih kental dengan kampanye atau apa namanya protokol kesehatan, kurangi mobilitas. Algoritma ini semestinya bisa loh menunjang untuk kalau saya boleh sedikit ke soal pandemi sedikit ya, bisa menunjang untuk kita mempersuasi untuk tidak untuk mengurangi mobilitas. Tetapi ternyata mungkin memang user-user kebanyakan di Indonesia senangnya memang follow atau melihat kehidupan orang lain yang kebetulan uh, mungkin followersnya banyak atau mungkin influencer ternyata bandel, tidak mengurangi mobilitas, dan tidak hanya satu, dan itu juga yang selalu di-engage. Akhirnya itu lagi yang muncul di feed-nya. Akhirnya dia merasa, orang pada pergi, kenapa saya enggak? Jadi Iya. sebenarnya kalau seandainya semuanya menurut gitu ya, patuh gitu, ya kita juga akan hanya melihat, oke, dia tidak keluar, dia mengurangi mobilitas. Nanti perlahan feed yang muncul juga orang-orang yang mengurangi mobilitas, dia mungkin cuma sedang di rumah atau sedang masak, sedang bebersih, sedang apa gitu ya. Hal sederhana yang bisa dilakukan untuk tidak perlu terlalu sering keluar. Dia juga akan terpersuasif kan gitu untuk ya udah deh saya juga di rumah saja. Tapi ternyata ya singkat cerita panjang cerita akhir cerita seperti itulah. Iya, jadi ini dia peran ternyata sosial media ini sangat apa ya memiliki peran gitu ya bagaimana mempengaruhi apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, seperti Betul. tadi itu juga memang memiliki pengaruh kepada ya tadi bagaimana kita merencanakan keuangan kita. Seperti misalnya yang tadi Mas Uel juga udah sampaikan bahwa kalau kita follow orang-orang yang emang kerjanya nongkrong atau mungkin akhirnya membuat algoritma sosial media kita munculnya tempat-tempat nongkrong terus, tempat-tempat keren terus gitu. Itu kan akan membuat kita, Tempat fancy. aduh jadi tempat fancy. Kan akhirnya membuat Tempat kita, fancy. aduh mau keluar deh, aduh mau nongkrong deh. Orang nongkrong kok kan sudah menerapkan prokes gitu. Nah sebelum kita lanjut nih Mas Well, ada pertanyaan dari sahabat si Mas Jiwa yang bergabung dari Kak Gun 2R. Semoga saya nggak salah baca ya. Mohon maaf kalau salah baca. Bagaimana Siapa namanya penggunaan tadi? Gun 2R? Mungkin Mas Well Oh, kenal. Oh, langsung gitu ya. ya. Halo Guntur, apa kabar? Oke, namanya Kak Guntur. Halo, selamat sore. Ya, ini ada pertanyaan bagaimana penggunaan sosmed yang baik. Nah, jadi saksikan apa tayangan ini sampai selesai pastinya, karena itu pasti nanti di ending ya. Disimpan untuk di akhir supaya kamu tetap nonton saya Guntur. Nah, jarang-jarang soalnya ya. Tadi kan bilangnya ini pertama kali ya kita baru PDKT nih, lagi PDKT. PDKT pertama. Pertama, Pertama. kalau bahasa sosial medianya itu pertamax, pertama dan X. Bahasa Pertama sosial dan media semenjak zaman Kaskus. aduh sejak zaman Kaskus. Ya itu juga salah satu media sosial yang sempat booming di masanya ya, Mas Uel ya. Iya, betul. Wadah sosial Betul. media yang sempat booming dulu. Mm-mm. Nah, tadi kalau kita sudah ngomongin apa ya, mungkin bisa dibilang sebenarnya terkait dengan algoritma dari sosial media ini bisa jadi dampak negatif dan positif. Tapi mungkin yang kita apa ya, yang kita soroti tadi dari arah yang negatif, lebih ke arah yang negatifnya nih, bahwa itu bisa membuat seseorang punya perilaku yang konsumtif. Balik lagi tadi ternyata ini juga saya baru aware nih bahwa ada yang namanya algoritma. Pantesan kalau saya buka sosial media, kenapa munculnya itu lagi ya? Awas kalau kamu nge-like-nya makanan, yang akan muncul makanan terus.
Serius. Iya, dan itu bisa lintas sosial media ya Mas Well ya? Ah, sejauh yang saya tahu enggak sih. Oh Algoritma enggak. Facebook, Instagram itu berbeda dan Twitter juga berbeda. Oke, oke. Karena saya pernah Ke- nih, misalnya lagi browsing apa, misalnya lagi waktu itu lagi mau cari parfum gitu ya. Terus buka Instagram, muncul dia tiba-tiba di Instagram advertising-nya gitu. Kalau Facebook, setahu Mm-mm. saya dia saya nggak tahu, saya kurang apa bahasa bahasa yang perumpamaannya gitu ya. Dia biasanya akan melihat dari toko online di aplikasi kamu. Makanya dia apa namanya nanti dia akan ngambil data-data itu lalu tahu kamu ternyata pernah cari parfum, itu akan muncul nanti di akun kamu. Biasanya dia akan Oh, connect oke. ke toko-toko online, aplikasi toko online yang kayak Tokopedia yang terinstall di HP dan melihat riwayat pencarian kamu. Makanya di Instagram Oh. juga, di Facebook. Saya misalnya, jujur saya penyuka aksesoris casing handphone. Mm-mm. Eh, meskipun itu sudah seminggu lalu terakhir saya buka aplikasi toko online Tokopedia atau Bukalapak saya lupa. Pas saya lihat di Instagram saya, loh, tahu dari mana ya? Oh iya kan ada toko online ya. Oke, baiklah. Tapi apa namanya? Kalau secara umum sih berbeda. Kalaupun ada yang Mm-mm. sama, mungkin tidak sama 100% ya. Facebook dengan Instagram kebetulan sekarang sudah jadi satu. Mungkin Mm-mm. bisa jadi ada penyamaan. Tetapi terakhir saya menggunakan fitur boosting post untuk posting materi Simas Jiwa, karena saya kan bekerja sebagai marketing komunikasi Simas Jiwa, uh, hasil yang saya dapat berbeda. Jadi sepertinya algoritmanya berbeda. Oke. Tapi tadi ya ada kaitan mungkin karena itu ya tadi kita pernah historinya ya pernah cari-cari Iya. apa di toko online gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dan ini entah mungkin curhat atau gimana ya dari Kak J. Aprilian. Hai kalian. Kalau mau cari pacar bisa nggak Kak? Nanti muncul profil cewek di explore sosmed kita. Waduh, gimana tuh Mas Uel? Gimana tadi pertanyaannya? Ini mungkin seperti komentar, mungkin pertanyaan juga. Pertanyaannya gini, kalau mau cari pacar, bisa nggak Kak? Nanti muncul nggak profil cewek di explore sosial media kita? Nah, Jawabannya adalah jawabannya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, bisa. oh Kalau waduh tuh, kamu suka kalian. nge-like atau memberikan engagement untuk akun-akun seperti ya, saya nggak berani nyebut yang Indonesia ya karena kadang saya lihat Indonesia itu agak nanggung kalau soal cewek. Maaf nih, agak seksi. Saya langsung aja ambil contoh uh, Kim Kardashian. Oke. Kamu nge-like banyak postingan-postingan dia, nanti akan muncul tuh langsung itu auto langsung teman-temannya. Kendall Jenner, Kris Jenner, semua langsung masuk itu, cewek-cewek itu, yang sosial elita itu. Jadi kalau ditanya bisa secara platformnya. Tapi kalau kamu nanya bisa secara memindahkan dari sosial media ke dunia realita, tetap butuh usaha sih. Itulah yang soal. Approaching kamunya gitu. Itulah yang soal. Itu lain soal. Jadi sebenarnya dari media sosial ya bisa aja kalau memang mau cari pacar gitu ya. Banyak juga kan Bisa. sekarang media-media yang bisa mencari teman untuk wow OTW ya kalian. Hai host kece. Hai kalian. Saya Langsung nggak ya akan bisa mau topik ini. Bisa diganti nggak topiknya? nanti ya ganti-ganti topiknya. Ya, nanti kita bahas di sesi yang terpisah mungkin ya kalian ya gitu. Ya, boleh, Nah, boleh. nah, kalau tadi Mas Wel, kita sudah bahas dari Oke. sisi mungkin kita anggapnya negatif karena membawa pengaruh yang ya tadi menyebabkan kita punya perilaku yang konsumtif gitu. Kemudian kita tidak dibarengi dengan punya perencanaan keuangan yang baik gitu. Jadi kita karena terinfluence mendapatkan dipersuasif dari sosial media gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ini juga sudah kita bahas sih di awal. Sebenarnya sosial media ini punya dampak yang positif juga kan ya, apalagi terkait dengan
keuangan, misalnya mungkin dengan perencanaan keuangan. Nah, itu seperti apa Mas Well? Dampak positif sosial media itu sebenarnya baik dari yang membuat konten ataupun dari yang menonton, sama-sama bisa menambah wawasan. Kita bisa Oke. mendapatkan banyak informasi. Uh, Tinggal kitanya saja mau. Tapi sosial media itu benar-benar sekarang dibuat seperti merajut diri kita, tapi dalam bentuk dunia maya gitu. Jadi kalau kamu memang mau, maksudnya kalau kita memang ingin atau punya spirit untuk saya pengen jadi lebih pintar, saya ingin tahu sesuatu tentang hal ini, saya ingin tahu hal tentang ini. Kita juga harus sudah mulai memberikan minat kita untuk akun-akun yang memberikan hal pengetahuan dalam hal tersebut gitu. Itu akan selalu balik ke diri kitanya. Jadi kitanya juga harus memupuk rasa ingin tahu dan rasa ingin untuk terus belajar. Betul, jadi memang sebenarnya balik lagi sih ya ke kita, akun-akun apa aja sih yang mau kita follow gitu kan. Apa akun siapa sih yang mau kita like postingannya sehingga membuat algoritma sosial media kita akan itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu kan. Dan Nah kita akan tadi, terpersuasi olehnya. betul. Nah, sama seperti kalau akun-akun yang positif, misalnya kita bisa nih follow akun-akun sosial media financial planner. Itu banyak sekali Bisa. pengetahuan yang bisa diberikan gitu ya terkait dengan bagaimana merencanakan keuangan gitu. Atau juga ini nih Betul. Mas Well, karena kebetulan kan kita juga dari industri asuransi jiwa. Nah, ini bisa juga nih sahabat si Mas Jiwa juga follow akun-akun yang dari pelaku asuransi jiwa atau industri asuransi jiwa. Seperti misalnya Instagram si Mas Jiwa. Nah, mungkin masih banyak juga nih persepsi orang, kalau follow akun-akun asuransi jiwa, isinya cuma jualan aja. Ya kan, pokoknya ujung-ujungnya jualan. Padahal ada juga informasi-informasi lain yang bisa diberikan nih. Seperti misalnya, apa itu asuransi jiwa? Wah, mungkin masih banyak nih sahabat Simas Jiwa atau mungkin teman-teman dari sahabat Simas Jiwa yang belum tahu apa sih sebenarnya asuransi jiwa. Nah, sebenarnya kan asuransi jiwa itu adalah sebuah proteksi dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Gitu. Jadi dari sosial medianya industri asuransi jiwa, kita juga bisa belajar banyak. Jadi kalau kan seperti pepatah nih bilang, tak kenal maka tak sayang katanya. Gitu. Jadi gimana kita mau sayang ya, gimana kita mau tertarik untuk memiliki asuransi jiwa kalau kita sendiri belum tahu apa sih asuransi jiwa. Nah, di sini juga selain follow akun sosial media si Mas Jiwa, sahabat si Mas Jiwa juga bisa cek dari YouTube channel si Mas Jiwa dan juga si Mas Jiwa Institute. Apalagi tadi kalau di awal Mas Well juga sudah jelaskan, sudah sampaikan bahwa YouTube merupakan platform nomor satu atau tertinggi yang saat ini digunakan. Karena mungkin juga sedang pandemi ya Mas Well. Jadi Iya, memang betul. jadi memang banyak orang juga yang dari pelaku pembuat kontennya juga ya tadi kita sudah udah ngobrolin gitu ya kalau banyak public figure yang akhirnya berubah jadi YouTuber gitu. Kalau saya boleh menambahkan gitu ya, soal asuransi jiwa, lalu kaitannya dengan sosmed, dengan konten-kontennya. Uh, Kalaupun saya melihat influencer-influencer yang saya tahu itu sebenarnya di endorse, saya itu sebenarnya di endorse. Tapi apa namanya, endorse pun kita tahu, mungkin kalau bahasa Inggrisnya itu sincere ya. Kualitas sincere-nya itu, ketulusannya ketika membuat reviewnya itu bisa ketahuan gitu. Nah, kalau lagi lihat endorse dari produk lain misalnya produk-produk kecantikan atau makanan atau tools dapur misalnya, kayak kayak di review dengan senang hati. Tapi kalau endorse asuransi itu saya kadang agak merasa, kalau saya boleh pakai bahasa Inggris gitu ya, do you mean what you say, do you believe in you wrote gitu, kamu
apa namanya teriak apa kamu benar-benar mengimani nggak sih yang kamu tulis itu? Kok kayaknya seolah-olah kamu benar-benar kaku sekali dan itu menuntun ke bukan kesimpulan final sih, tapi karena saya kan kerjanya sering membuat konten juga ya untuk sosial media perusahaan. Uh, saya pernah dulu, memang dulu sih apa namanya sebelum algoritmanya berubah sekarang. Ada akun yang berbagi quotes-quotes finansial, lalu ada user yang berkomentar tidak bagus dan saya sempat dan itu akhirnya saya jadikan konten yaitu ada dua stigma yang kurang baik terhadap asuransi yang saya temukan gitu loh, minimal dari sosial media yang konten-konten yang berseliweran yang langsung dari pikiran user, yaitu satu, kenapa sih saya harus bayar untuk sesuatu yang sifatnya adalah saya mohon maaf tutup usia, saya kecelakaan, saya sakit. Lalu kedua, uh, kok saya bayar tapi saya kayak gak dapat apa-apa. Nah, sebenarnya di situ ada kaitannya dengan perilaku konsumtif. Konsumtif itu kan kalau kita beli barang, kita pulang bawa packagingnya, kita pulang bawa uh, ucapan terima kasih Kelihatan ya. yang dari sampai hinggap ke ujung uh, kuping oleh salesnya, sehingga kita merasa like we are this is how we spend, this is we gitu, this is our social status gitu kan. Asuransi memang sebenarnya nggak ke arah situ sih. Asuransi itu kayak kita membelikan baju. Kalau kita belikan jaket ke istri, ya apa saya pria, misalnya saya menikah, lalu saya belikan jaket untuk istri saya. Jaket juga kan bisa dibikin fashionable ya, apa namanya kalau boleh agak sedikit variatif secara kasus perumpamaannya. Nggak mungkin saya pakai juga, karena itu bukan didesain untuk pria, tapi untuk wanita. Tapi dia terlindungi kan dari hujan, dari cuaca dingin. Asuransi itu sebenarnya memang seperti itu. Asuransi itu uh, kita membelikan sesuatu itu untuk orang lain supaya orang itu nggak kenapa-napa. Cuman itu yang masih kadang saya temukan tercermin di pola pikir beberapa orang yang saya temui di sosial media ya, netizen sih sebenarnya, kalau saya boleh lebih tepat sebutnya ya, saat mereka berkomentar untuk endorsement produk asuransi gitu. Jadi stigma itu sebenarnya tidak tepat dan apa namanya ketika kita pun membayar untuk ada sebutnya risiko penyakit kritis atau cacat ataupun tutup usia, memang sebenarnya bukan soal kitanya sih, tapi kita mau keluarga kita tetap hidup gitu. Sebenarnya memang asuransi itu selalu di situ dua hal tersebut. Asuransi itu adalah produk, makanya disebutnya memang cocoknya itu produk semacam yang kayak memberikan orang suatu kado gitu. Kalau perumpamaan yang mungkin terlalu umum, tapi itu memang bukan buat kita sih. Itu karena kita peduli. Saya misalnya, kalau pakai contoh tadi, saya suami, saya peduli sama istri saya belikan kamu jaket ini, tebal, tapi saya tahu kamu betul bergaya. Saya juga menyesuaikan dengan dompet saya peduli gitu. Kamu jangan kehujanan. Asuransi itu selalu di situ. Asuransi itu tidak pernah apa namanya memang tidak sama dengan kalau kita beli kayak maaf nih baru beli iPhone. Maaf Pak buat para pengguna iPhone tidak bermaksud. Tidak bermaksud ya, tidak bermaksud. Tidak bermaksud. Itu hanya contoh saja. Itu. Betul. Dari Iya, saya nah betul. Saya setuju sekali Mas Well. Makanya tadi kan juga kita juga sudah sudah ngobrolin gitu. Kalau banyak sekali akun-akun yang bisa kita follow nih untuk kita bisa dapat pengetahuan. Betul, seperti kita follow nih akun-akun dari sosial media industri asuransi jiwa. Dan kita bisa tahu akhirnya gitu kan banyak hal seperti misalnya sore hari ini nih kita sharing knowledge seperti ini walaupun di hari ini sosial media tapi kita bisa belajar sesuatu yang lain mengenai apa sih asuransi jiwa. Benar banget, banyak sekali orang yang masih punya stigma yang tidak tepat terkait dengan asuransi jiwa.
katanya kalau punya asuransi jiwa, aduh ini kok kayaknya ngedoain yang enggak-enggak ya, gitu. Nah, belum lagi ini nih, the power of netizen. Waduh, ini kadang juga eh, bisa positif, bisa negatif. Tapi ada juga terjadi, mungkin ada kesalahan komunikasi antara misalnya nasabah dengan tenaga pemasar. Akhirnya jadi membuat eh, generalis gitu. Jadi digeneralkan gitu. Digeneralkan bahwa oh semua asuransi jiwa itu aduh klaimnya susah atau misalnya preminya mahal atau ada biaya-biaya lain nih katanya segini ternyata segini. Nah seperti itu ya Mas Wel ya. Betul, itu sebabnya. Jadi yang Ella katakan itu betul, itu sebabnya saat ini regulator-regulator terkait asuransi itu sedang banyak mengadakan literasi-literasi asuransi, baik itu dari Simas Jiwa sendiri ataupun perusahaan asuransi lainnya. Kenapa? Karena memang sebenarnya tadi Ella bilang apa namanya tindakan netizen itu, action netizen itu sudah bukan lagi netizen sih, sudah berubah jadi tindakan hashtag. Hashtag. Iya, jadi hal-hal negatif itu akhirnya terbungkus dengan hashtag. Hashtag itu punya semacam daya tarik tersendiri ya. Kesal, sebal, rugi, penipu. Kalau udah itu, udah nggak selamat. Padahal sebenarnya ada kalanya uh, kitanya yang memang harus banyak mencari tahu. Dan Betul. regulator-regulator asuransi, dan tidak hanya regulator asuransi sih setahu saya, regulator perbankan, dan juga yang masih agak sedikit terkait investasi, mereka sedang banyak mengadakan program-program literasi agar masyarakat kita ini mau mencari tahu. Dan kita, orang-orang seperti saya sama seperti Ella, juga berusaha untuk membuat postingan-postingan terkait asuransi ataupun literasi asuransi agar lebih mudah lagi diakses oleh netizen, dan bahwa asuransi itu sebenarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, bisa memberikan perlindungan, bisa jadi sumber dana darurat kalau kamu pilih produknya yang unit link misalnya kan. Gitu. Jadi itu aja sih paling kalau kaitannya dengan yang tadi kamu bilang ya. Makanya sekarang sedang banyak sekali literasi-literasi asuransi dari tempat-tempat lain, tidak hanya dari tempat kita, webinar-webinar berbau keuangan gitu. Betul. Apalagi kan di masa pandemi ini, ya tadi ya, media sosial ini jadi tempat gitu. Kita bisa belajar dari mana aja, nggak perlu lagi, oh hari ini ada seminar di misalnya di kantor kita nih di daerah Tamrin, waduh datang jauh-jauh ke daerah Tamrin gitu. Atau misalnya sebelum pandemi juga sempat mengadakan literasi di beberapa mall gitu ya. Kemudian kan belum tentu kita lagi datang ke mall itu, tapi memang dengan adanya sosial media, kita jadi tadi kalau mengutip kata-kata puitis dari Mas Uel, menembus ruang, jarak, dan waktu. Betul itu, dan sosial media itu sebenarnya selalu sesuai dengan kebutuhan kita kok. Kadang-kadang kita menganggap sosial media itu sebagai wadah kita untuk pamer. Ada kalanya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak, bukan seperti itu. Sosial media itu sebenarnya punya prinsip akses. Kalau lagi sibuk, kalau lagi sambil beresin kerjaan, ada Spotify, ada podcast, dan beberapa financial planner pun, praktisi asuransi ataupun praktisi unit link atau investasi, banyak sudah mulai memberikan podcast. Jadi sambil bekerja, sambil mendengarkan audionya. Tapi sekali lagi, kita juga harus mengasah diri kita untuk mau cari tahu bagaimana mengaksesnya. Gitu. Memang beberapa hal tidak bisa juga sih, harus menunggu untuk disuapi. Sosial media itu memang jatuhnya tetap buatan manusia. Kita punya keinginannya, kita eksekusi bagaimana mencarinya. Makanya
Kalau saya boleh kasih contoh hoax juga seperti itu. Selidiki, uh, bukan dibantu untuk selidiki, tapi tersedia materi-materinya, selidiki konten-konten keabsahan kontennya itu. Iya, betul. Apalagi kan kita bisa mengakses informasi dengan mudah ya. Jadi jangan Iya, sampai begitu dapat berita sesuatu nih, misalnya ada netizen yang mungkin memang punya pengalaman yang kurang menyenangkan, mungkin karena ada satu dan lain hal yang mispersepsi gitu atau miskomunikasi, sehingga betul. menyebabkan orang tersebut punya pengalaman yang kurang menyenangkan terhadap asuransi jiwa. Tapi karena membaca berita itu langsung, aduh saya baru aja mau beli nih asuransi misalnya, saya baru aja nih mau beli asuransi Simas Jiwa. Untung aja saya baca nih uh, info dari netizen A misalnya. Padahal kita juga masih punya kesempatan, kita juga masih punya cara lain untuk benar-benar mencari tahu, benar-benar ya cari informasi Menyelidiki, sebanyak-banyaknya. Betul, menyelidiki. betul, betul. Kan Dan ini memang juga butuh asuransi, pasti akan mencari informasinya kok. Mestinya betul. apa namanya tidak akan langsung patah semangatnya hanya mendengar suatu berita ada ada berita-berita negatif gitu kan. Tapi dari tempat lain selalu, kalaupun misalnya dia mau dari sini ternyata ada berita ini, tapi dari tempat lain akan selalu ada banyak opini, banyak menawarkan solusi untuk produk apa yang cocok. Gitu. Jangan berhenti sampai di situ, jangan juga kita langsung menyebarkan kita langsung beropini buruk dan menyebarkannya gitu. Ada kalanya memang kita harus bijak bermedia sosial agar tidak menciptakan sesuatu yang tidak membuat sesuatu yang spesifik menjadi generik gitu. Jangan karena kita merasa kita tidak puas terhadap pelayanan atau apa yang kita dapat, lalu kita buat kesan seolah-olah semua yang dikeluarkan instansi tersebut, mau itu produknya keuangan, uh, produknya yang real, adalah buruk. Itu tidak, jangan juga kita berbuat seperti itu. Tetaplah sewajarnya gitu. Kalau itu terjadi ke kita, tentunya kita juga kan kalau ada akun yang mungkin memfitnah kita juga kan tidak suka ya. Jadi kita Iya, juga tetap di betul, sini pasti. balik lagi ke tema di awal, bijak gitu, sesuai pada porsinya gitu. Biasakan juga jika memang ingin memviralkan suatu ketidakpuasan, uh, menceritakan secara kronologis dan jujur gitu. Sebab jika ternyata terbukti opini orang yang tidak puas ini ternyata melebih-lebihkan, itu jadi kayak senjata makan tuan sebenarnya. Iya, benar-benar. Senjata makan tuan. Saya tidak berbicara dari sisi, kamu kan praktisi asuransi, kamu kan pasti ngebela asuransi. Tidak sih, Anda salah. Buat yang hadir di sini kalau punya pikiran seperti itu. Sosial media itu uh, agak sedikit apa ya? Soalnya saya hanya punya kata Indonesia tuh kejam ya. Padahal sebenarnya nggak segitu banget. Waduh, nggak Nggak segitunya segitu ya banget. maknanya Cuman ya. saya nggak punya kata yang maknanya nggak sekuat itu gitu kalau di bahasa Indonesia. Uh, Banyak sebenarnya di Indonesia pun user-user yang kritis. Dia tahu behavior orang yang dia follow seperti apa, dia akan langsung mengunfollow atau bahkan mungkin melakukan soft block, di block, habis itu di unblock, ya gitu kan. Banyak. Jadi kita mengurangi silaturahmi kita sendiri kalau ternyata kalau kita hanya menuruti emosi atau menyebarkan menulis beritanya tidak dipenuhi dengan prasangka atau asumsi yang tidak tepat gitu. Jadi kita harus juga bijak menggunakannya secara umum. Betul sekali. Jadinya ketika kita pun membaca sesuatu ya informasi, kita bisa cari lagi nih. Bahkan seperti si Mas Jiwa, itu banyak sekali akun media sosial yang bisa dihubungi. Jadi bisa cek juga di websitenya, ada kita juga punya Instagram, hari ini kita live Instagram, kita buat webinar. Gitu. Jadi ada banyak cara melalui sosial media kita bisa belajar terkait dengan Betul. bagaimana kita merencanakan keuangan. Saya setuju sekali mengenai tadi bicara tentang podcast juga. Jadi sosial media pun menawarkan berbagai macam
penyampaian ya. Jadi mungkin kalau kita sedang Iya, kerja kan nggak mungkin kita YouTuber gitu kan ya. iya, betul, betul. Gitu. Jadi kita bisa mendengarkan. Biasa kan orang kalau sambil bekerja, yang penting tetap fokus. Kita sambil mendengarkan podcast terkait dengan financial planning gitu, bagaimana merencanakan keuangan gitu. Betul, betul. Nah, kalau mungkin kita lagi di jalan bagi para pengguna transportasi umum, mungkin aduh bete ya. Bisa juga kalau memang memungkinkan misalnya naik bus yang memang dapat tempat yang enak untuk duduk, kemudian bisa pegang handphone dengan memang kondisi yang memungkinkan, baru bisa tuh nonton YouTube atau live Instagram seperti ini, Podcast yang gitu ya. menarik, membuat konten podcast yang menarik, bahkan kita mendengarnya itu seperti sedang mendengar radio tapi offline. Wah, betul, Dia betul bahkan sekali. dia masukin musiknya. Jadi apa namanya banyak sekali sih yang bisa bisa kita apa dapatkan dari sosial media itu memang banyak gitu. Aksesnya Bet juga sangat mudah. Iya, betul sekali. Apalagi kan sebagian besar di antara kita, bahkan mungkin bukan sebagian besar ya, hampir seluruh, mungkin kalau mau dibilang juga baik kaum millennials atau Gen X, itu sudah menggunakan smartphone. Kayaknya saya sudah hampir tidak pernah menemukan orang yang memakai handphone yang masih monokrom mungkin gitu. Jadi sebagian besar sudah Ada menggunakan nggak ya? smartphone ya. Ada nggak ya? Ada masih Coba ada cek nggak ya? dari satu. Ada nggak yang sekitar sini? Oh kayaknya saya dejavu gitu. Jangan-jangan ada sekitar sini ya. Aduh. Kalau ada Ya, mungkin akhirnya jadi benda bersejarah jadinya Mas Well. sudah mestinya masuk museum sih, tapi enggak. Itu hanya Iya. bercandaan aja. Iya Bercanda aja. betul gitu. Jadi kita sudah pakai smartphone, jadi kitanya juga harus smart pastinya. Betul, betul. Nah, hal lain nih terkait dengan sosial media. Ini juga ternyata kalau tadi kita sudah bahas tentang influence, memberikan sesuatu, membagikan sesuatu. Sosial media ini juga ternyata bisa dijadikan tempat kita untuk menjual karya. Jadi kita bisa punya penghasilan nih dari sosial media ini kan. Eh, gimana ya? Sebenarnya ini topik yang memang itu sangat benar. Cuman eh, ada semacam sugesti yang terbawa ketika kita mengucapkan kata-kata bisa dijadikan sumber penghasilan, yaitu mudah. Itu adalah sugesti yang terbawa ketika Oh kita iya iya mengucapkan iya kata iya itu. iya. Padahal tidak, ini sama kayak kamu kerja kantoran. Dan ini Betul adalah betul. sosial media itu tempatnya orang-orang yang mungkin mungkin ada beberapa yang tidak berkesan seperti itu ya, tapi sepanjang sepengetahuan saya mengarungi empat sosial media ini, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, uh, sosial media ini adalah tempat banyak orang yang haus akan informasi, bahkan sekecil apapun, seremeh apapun. Dan dari situ, dari platform ini, dari sosial media juga saya tahu bahwa ternyata cukup banyak orang yang penasaran dengan kematian. Sehingga ada akun channel di YouTube, subscribernya 1 juta. Jadi Oke. itu sudah di atas gold ya. Dia dapat plakatnya dari YouTube. Dia kebetulan pembuat channel ini adalah seorang yang berprofesi untuk mengawetkan mayat ketika ada prosesi pemakaman. Dan saya kaget melihat konten yang spesifik seperti ini saja ada. Konten yang spesifik seperti ini saja ada dan bisa mendatangkan uang tentunya. Banyak iklan di video-video akun tersebut. Tapi ini kekurangannya apa? Saya nggak tahu bisa disebut kekurangan atau enggak. Apa? Semua yang disebut bisa mendatangkan uang, bisa menghasilkan uang, selalu dengan usaha, selalu Betul. dengan kualitas dari konten. Jangan juga baru bikin 2-3 konten lalu kamu merasa mana uangnya. Mana Nggak nih ya? seperti itu sih, Mana nih Mas Bro. hasilnya? Nggak gitu sih. Nggak gitu juga, gitu. Iya Nggak gitu iya iya. juga, nggak gitu juga. Tapi betul, itu ini apa bisa dijadikan sumber Bisa penghasilan. jadikan ya tempat lah ya gitu. Artinya untuk mungkin bagi yang memang punya ya tadi ya kreativitas atau memang
benar-benar melakukan sesuatu yang ya tadi balik lagi sih, nggak bisa langsung satu konten dua konten kayak mana katanya menghasilkan gitu. Tapi artinya ini jadi satu tempat baru untuk semakin banyak orang yang ya berkarya melakukan kreasinya Karya seperti mendapatkan itu ya hasil. Mas Well. Cukup banyak kok Betul orang-orang betul. yang akhirnya berhenti kerja dan full time melakukan konten. Dan saya pernah juga kok nemu akun yang apa namanya, dia berhenti kantor, dia akhirnya mau total jadi YouTuber konten. Lalu juga di saat yang sama, ketika dia akhirnya sudah dapat penghasilan dari YouTube, dari situ dia baru punya asuransi. Malah justru ketika dia Oke. bekerja dia dulu belum punya. Tapi sekali lagi buat yang menonton, bukan berarti kamu membuat saat ini kamu memutuskan membuat konten 3-4 konten sudah bisa dapat uang, nggak begitu. Iya, betul. Itu yang harus Itu ya. di-highlight ya bahkan ya. Betul, itu yang harus digarisbawahi bahwa ya memang harus diusahakan dulu, tapi ya tadi media sosial ini bisa jadi tempat, bisa jadi wadah gitu. Dan yang paling penting adalah kalau tadi menjawab pertanyaan Kak Guntur ya, Mas Wel ya. Jadi Hmm. gimana sih gitu apa namanya bijak dengan sosial media atau menggunakan sosial media dengan baik? Ya pastinya tadi kita juga follow akun-akun yang memang positif, yang memang bisa memberikan kita satu pemahaman baru, satu pengajaran baru. Kalau terkait dengan asuransi, karena udah anti nih, aduh asuransi, saya kayaknya udah anti deh. Kalau ditelepon, halo iya dari si Mas Jiwo, aduh kayaknya udah, atau dihubungi atau ditemui oleh para tenaga pemasar, itu udah anti. Karena belum tahu. Nah, justru dengan adanya sosial media, bisa nih kita follow, kemudian mungkin kalau kita mau tanya-tanya juga bisa, karena kan nggak selalu akan langsung terhubung dengan tim marketing misalnya, tapi mungkin ada tim-tim lain yang akan membantu menjawab pertanyaan dari sahabat Simas Jiwa. Gitu dari Kalau situ saya boleh menambahkan nih, kalau saya boleh, boleh boleh dong menambahkan Mas Well. dampak baik apa bukan bijak bermedia sosial yang tadi untuk jawab pertanyaan Mas Guntur dan beberapa rekan-rekan yang lain adalah uh, kita harus mengubah mindset kita dulu. Misalnya kita mau ingin punya akses untuk banyak hal, pengetahuan umum punya, pengetahuan finansial punya, pengetahuan ini punya, akun berita ada. Uh, Jadilah pribadi yang lepas dari segala asumsi. Tidak apa memfollow akun-akun seperti instansi asuransi. Apa namanya? Tidak harus kan apa namanya setiap saat nge-likes ya. Minimal bisa di-follow dulu. Ternyata nanti ada yang sesuai engagement mulai sedikit. Itu tidak, dan instansi finansial, asuransi atau bank juga kan tidak langsung serta merta jualan produk, enggak kok. Banyak Betul, tips-tips yang betul. bisa kamu dapatkan dari situ. Kamu follow saja dulu. Nanti kalau dananya sudah cukup, lalu kamu mulai tergerak ikut asuransi, uh, kamu nggak perlu pusing nyarinya karena kamu sudah terbiasa dengan sosial media instansi yang sering kamu lihat di handphone kamu. Sudah ada kedekatan secara dunia maya gitu antara kamu dengan instansi tersebut gitu. Jadi follow saja dulu itu tidak apa-apa kok. Apa namanya informasi yang diberikan itu bisa berguna. Saya kayak contohnya saya di akun pribadi saya jarang sekali memfollow akun dokter atau akun-akun kesehatan karena banyak sharing soal COVID dan saya agak vaksin, saya agak sedikit takut. Tapi saya nggak mau unfollow. Saya juga nggak Iya, karena saya tahu suatu saat nanti saya ketika situasi berubah saya mau tahu. Kemarin nggak berani, coba sekarang. Ternyata gimana sih kemarin itu? Oh, seperti itu. Follow saja, nggak apa-apa. Apapun nanti informasi yang didapat, baik itu secara finansial, ataupun hal-hal yang kamu memang pengen tahu. Nanti kan aksesnya bisa dengan mudah. Kamu tinggal buka aplikasinya, kunjungin profilnya, tinggal dibaca, dinikmati, diresapi, dieksekusi.
Betul. Jadi memang ya itu ya apa pentingnya sosial media di masa sekarang. Tapi juga yang pasti kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media ini. Dan kalau memang sekarang juga pasti kita juga tidak hanya follow akun-akun yang mungkin tadi kita udah obrolin ya, misalnya akun-akun yang memang positif. Pasti masih ada aja yang follow memang selebgram karena memang untuk melihat hal-hal yang ya menyenangkan, yang liburan atau hal-hal yang lainnya, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi memang kita juga harus tahu porsinya. Dan mungkin eh, terkait hal yang lain, ya kita juga harus tahu nih penggunaan sosial media ini karena banyak yang sudah terlalu apa ya, terlalu masuk bahkan waktunya, apalagi kaum kaum WFH di rumah aja gitu ya. Jadi wah terus-terusan buka sosial media akhirnya terus mendapatkan apa ya informasi yang begitu banyak atau influence yang begitu banyak akhirnya mungkin jadi pusing sendiri gitu. Mungkin itu sebenarnya mungkin kalau sebagai informasi tambahan adalah uh, uh, kita bisa melihat kedewasaan seseorang tuh bukan kedewasaan ya, apa namanya bahasa Indonesianya yang pas, uh, sudah semaju apa pola pikirnya ketika dia tahu bahwa saya sudah mulai ada proses, sudah ada keterikatan dengan suatu sosial media tertentu, dan dia bisa mengkontrolnya, dan hari ini jangan buka handphone deh, saya mau jalan pagi, atau hari ini jangan buka handphone deh, bersihin rumah dulu gitu. Jadi apa namanya, mungkin buat teman-teman lebih sering mengucapkan kata-kata berulang-ulang kali mantra bahwa sosial media itu apa namanya tempat yang menarik, kita bisa melihat banyak hal, kita bisa dapat banyak hal, tapi ada kalanya ada sesuatu yang depan mata juga harus dibereskan gitu. Ada kalanya kita letakkan dulu handphone kita. Betul, betul. Apalagi banyak yang bilang nih, mungkin karena apa ya, yang terlalu sudah kecanduan sosial media itu akhirnya sosial media itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, gitu katanya ya. Ya, ya, saya nggak bisa berkomentar banyak sih sebenarnya, gitu. Karena kan apa namanya, itu nggak akan terjadi kalau kita bisa apa namanya membuat diri kita tidak terlalu terikat dengan sosial media, gitu. Betul. Nah, Mas Well, kita nggak terasa nih, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol dari live Instagram, kemudian kita juga join melalui Zoom, dan juga ada yang menyaksikan tayangan ini melalui Facebook. Informasinya sudah banyak sekali yang disampaikan, saya jadi tahu nih bahwa memang ada yang namanya algoritma gitu, yang bisa saja membuat saya jadi apa ya, terpengaruh gitu akan satu hal di sosial media. Terkunci, Nah, jadi betul. terkunci. Waduh, bukan lagi terpengaruh, bahkan bisa sampai terkunci. Jadi kita juga harus berhati-hati terhadap akun-akun yang kita follow, yang kita like gitu. Jangan sampai juga membuat kita menjadi punya perilaku yang konsumtif. Aduh, jangan sampai gitu ya. Jadi kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Uel. Ini dia nih Sama-sama, tim Ella. di balik sosial medianya PT Asuransi Mas Jiwa. Kita ketemu lagi ya di dunia maya ini di lain waktu Oke, ya Mas Uel. Terima baik, kasih untuk semua baik, sahabat oke. Mas Jiwa Makasih juga yang buat sudah. hadirnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di literasi berikutnya. Yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan. Baiklah kalau gitu, selamat berakhir pekan sebentar lagi. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, bye.